Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi iman, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya.
Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung, tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kata kasih, kata cinta itu kerap kali kita dengarkan, bahkan mungkin sejak dulu. Dan Yesus hari ini juga berbicara soal kasih. Mungkin ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Karena kalau orang sedang sakit hati, orang sedang benci kepada orang lain, orang sedang marah kepada orang lain, kasih itu menjadi sebuah omong kosong. Omong apa soal kasih? Hanya sebuah istilah saja. Kalau orang yang sedang jatuh cinta membicarakan kasih ini mungkin suatu hal yang menarik. Mungkin ada juga orang lain yang beranggapan, ya kasih itu memang penting, tetapi nanti dulu. Ini saya lebih penting
Mungkin pekerjaan saya lebih penting, keluarga saya lebih penting mengerjakan ini dulu, itu dulu, baru nanti soal kasih. Tetapi Yesus di sini mengatakan soal perintah kasih ini bukan soal tema pembicaraan, bukan hanya seputar peraturan yang harus dilakukan, tetapi ini adalah jalan menuju kepada hidup, jalan menuju kepada keselamatan. Kenapa? Karena manusia itu, setiap manusia memiliki dosa, baik itu dosa besar maupun dosa ringan. Sebenarnya dalam istilah gerejanya, dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan menjadi mortal sins, atau kalau diterjemahkan lurus itu dosa yang membawa kepada maut. Itulah yang dinamakan dosa besar atau dosa yang membawa kepada kematian. Lalu ada yang namanya venial sins, itu yang diterjemahkan dengan dosa ringan, tapi terjemahan lurusnya itu sebenarnya adalah dosa yang tidak membawa kepada maut. Jadi bedanya apa? Dosa yang membawa kepada maut dan dosa yang tidak membawa kepada maut, dosa besar dan dosa ringan. Dosa besar adalah ketika kita melakukan sesuatu dan dengan melakukan sesuatu itu kita kehilangan cinta. Meskipun berbohong, kalau dengan berbohong itu kita menghilangkan cinta dalam diri kita, dan itu membuat kita dasarnya adalah kehilangan cinta, maka itu masuk dalam dosa yang membawa kepada maut ini. Tapi ada juga orang yang mengatakan, oh berbohong tidak apa-apa, Romo kan bohong pada anak ini untuk kebaikan. Tidak ada bohong itu yang baik. Itu adalah masuk dalam tadi venial sin, dosa yang tidak membawa kepada maut, yang artinya bohong adalah tetap dosa, tetapi dosa itu tidak membawa kepada maut, dan itu ada di dalam kitab suci. Lalu arti dosa membawa kepada maut itu apa? Jadi ketika kita melakukan dosa besar, kita melakukan mortal sins tadi, yang mati bukan lalu kita berbuat dosa lalu kita mati lalu dikubur, enggak, tetapi jiwa kita, istilah gampangnya itu kita dicoret dari daftar orang yang masuk surga. Gampangnya seperti itu. Karena apa? Jiwanya itu mati. Kita jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam kuasa maut. Sehingga Yesus kerap kali mengatakan bahwa orang yang percaya kepadaku akan hidup. Hidup di sini adalah ketika orang itu masih jasmaninya ini masih hidup, ketika dia melakukan mortal sin atau dosa besar, dia masih bisa hidup lagi ketika dia bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Jadi hidup di sini adalah yang dimaksud adalah kembali lagi, bahasa gampangnya kembali lagi ditulis dalam daftar orang-orang yang percaya, ditulis kembali dalam daftar orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengatakan memiliki hidup, masuk kepada hidup adalah orang yang hidupnya, jiwanya, dosanya itu sudah diampuni dan dia kembali kepada Allah. Dia berdamai dengan Allah, dia bersatu kembali dengan Allah. Jadi karena tadi yang membuat orang itu mati secara jiwa itu adalah kehilangan kasih, maka ketika orang bertobat itu juga harus dengan sesal yang sempurna supaya orang itu masuk kembali di dalam hidup. Sesal sempurna itu apa? Artinya bahwa bertobat lalu mengembalikan kasih yang hilang karena berbuat dosa itu. Misalkan dengan bergosip, memfitnah orang lain karena dasarnya benci, maka disitulah hilang soal kasih itu tadi. Kasih itu hilang diganti dengan benci, diganti dengan dendam. Itulah yang membuat kita mati. Itulah yang membuat kita masuk dalam maut. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk bertobat,
maka dengan pertobatan itu kita masuk kembali kepada hidup asal pertobatan dengan sesal sempurna, yang artinya kita menyesali apa yang telah kita lakukan, kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu salah, lalu kita memperbaiki diri dan mengembalikan kasih, tidak lagi dendam tetapi mau mengampuni. Mengapa Yesus juga mengatakan untuk mengampuni, supaya orang itu juga kembali kepada hidup. Karena tidak ada orang yang bisa mengampuni kalau dia tidak punya kasih. Dan inilah kasih inilah yang akhirnya menjadi jalan bagi manusia yang kerap kali jatuh dalam dosa ini, supaya ia bisa masuk ke dalam keselamatan, bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga Yesus tadi juga mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh itu artinya bukan lalu dia masuk dalam kerajaan Allah. Tidak jauh artinya dia sudah paham tentang kasih itu. Ketika kita paham, sebenarnya kita juga tidak jauh, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Dalam bacaan yang kedua tadi dikatakan soal kaum Lewi. Kaum Lewi itu adalah imam yang diutus, dipanggil untuk membawa persembahan, membawa kurban untuk pendamaian kepada Allah. Kalau mungkin sekarang ya imam-imam itu, kaum Lewi ini adalah orang yang berdosa, dia yang menjadi pengantara antara umat kepada Allah. Tetapi persembahan yang dilakukan itu belum cukup untuk menghapus dosa manusia itu. Juga kepada kita semua yang berkumpul di sini, dengan kita melakukan persembahan, dengan kita melayani, dengan kita datang lalu kita mendengarkan, itu juga belum cukup. Yang perlu kita lakukan selanjutnya setelah kita berdoa, setelah kita melakukan pelayanan, setelah kita percaya, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang yang minta bantuan kaum Lewi tadi untuk mengajukan persembahan kurban pendamaian kepada Allah. Tetapi setelah pulang dia harus melakukan perbuatan baik, dia harus melakukan perbuatan kasih. Demikian juga dengan berdoa, itu adalah kita mencari kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu berbuat kasih dalam hidup kita. Dengan berdoa, menerima sakramen, mendengarkan kitab suci, itu adalah cara kita menimba kekuatan dari Allah supaya api kasih yang ada dalam hati kita itu tidak padam, tetapi justru malah berkobar. Jadi bukan akhir dari tugas kita dengan berdoa. Berdoa penting, tetapi ini bukan akhir dari tugas kita. Yang penting saya berdoa selesai, yang penting saya ikut doa lingkungan selesai, yang penting saya ikut misa selesai. Belum selesai. Tetapi dari doa pribadi, doa di lingkungan, ikut misa, menerima sakramen-sakramen itu, kita diajak untuk membawa Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan dan mengasihi kita itu kepada hidup kita sehari-hari. Loh, berarti kalau seperti itu melakukan kasih saja cukup? Juga tidak. Yang ikut misa, berdoa, mendengarkan kitab suci saja kadang hatinya juga rapuh. Artinya ketika ada godaan sedikit menjadi mutung, api kasihnya padam. Apalagi kalau tidak ikut misa, tidak ikut doa lingkungan, tidak pernah berdoa, akan semakin mudah padam. Maka dalam kesempatan ini kita yang menerima kehadiran Tuhan, menerima Tuhan dalam sakramen Ekaristi dalam rupa roti, itu kita menerima kekuatan, kita menerima kasih dari Tuhan. Kita yang sudah dikasihi lebih dulu, maka hendaknya kita juga mewartakan kasih itu kepada sesama kita dalam hidup kita, dimulai dari keluarga.
Dengan melakukan kasih kepada sesama, itu kita juga melakukan kasih kepada Tuhan. Kasih harus diwujudkan, tidak hanya dibayangkan, tidak hanya dipikirkan, dan tidak cukup hanya sekedar pengetahuan. Kasih harus diwujudkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Maka mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, Sang Sumber Kasih, agar kita mampu untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.